Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Putri Yohanda, mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah broadcasting. Menjelaskan dan mempresentasikan atau memvisualisasikan tentang peran-peran talent-talent dalam broadcasting. Ada beberapa peran talent dalam broadcasting. Yang pertama itu ada presenter, ada kameramen, ada sutradara, dan ada behind the scene atau bidang editing dari sebuah broadcasting. Dan saya juga akan mencari atau menggali bidang apa yang cocok dengan kemampuan yang saya miliki. Ada beberapa tips atau langkah-langkah dalam menjadi presenter yang handal. Yang pertama itu, kuasai materi apa yang mau kamu sampaikan ke audiens. Kamu akan merasa nyaman saat presentasi ketika kamu tahu topik apa yang mau kamu sampaikan. Jangan coba mengesankan audiens dengan hal yang nggak kamu kuasai. Yang kedua itu, kenali audiens yang mau kamu temui saat presentasi. Misalkan kamu ditunjuk untuk membawakan acara kampus dengan peserta mahasiswa. Cara bicaramu bisa dengan bawaan casual namun tetap sopan. Berbeda dengan petinggi perusahaan yang menggunakan bahasa lebih formal. Ketiga itu, jika berada dalam talk show, kenali pembicara yang menjadi lawan bicaramu. Ketika kamu menjadi moderator atau pembicara atau presenter, kenali profil dari pembicara yang kamu isi acaranya. Jika ada waktu, coba kamu berdiskusi dengan pembicara tersebut. Yang keempat itu, menyampaikan presentasi dengan cara bercerita. Audiens mungkin akan lupa atau nggak ingat apa yang kamu katakan dalam menyampaikan presentasi. Tapi dengan menyisipkan cerita-cerita yang relevan dengan topik bahasan akan membuat suasana acara menjadi lebih hidup. Yang kelima itu, jika memakai slide presentasi, tampilkan sedikit slide dan manfaatkan gambar serta teks. Yang keenam itu, perhatikan selalu bahasa tubuh ketika kamu berbicara di depan umum. Bahasa tubuh adalah bagian dari komunikasi nonverbal, komunikasi dari gerakan kita, cara berbicara dan postur tubuh kita. Yang ketujuh itu, berinteraksi dengan audiens agar suasana lebih hidup. Kedelapan itu, latihan dan terus berlatih menjadi presenter. Dengan sering-sering berlatih, kamu akan terbiasa menjadi seorang presenter yang handal. Yang pertama itu presenter. Presenter secara bahasa artinya menyajikan atau menghadirkan, dari kata to present. Istilah presenter lebih sering digunakan untuk pembawa acara televisi. Presenter memiliki peran antara lain. Peran kedua yaitu sebagai juru kamera atau kameramen asisten. Juru kamera bertanggung jawab untuk semua aspek teknik pemotretan dan merekam gambar. Menjadi seorang kameramen itu harus memiliki kiat-kiat dan tips-tips untuk menjadi kameramen yang handal. Antara lain, yang pertama itu cara memegang kamera. Posisi tangan yang tepat dalam memegang kamera adalah satu tangan memegang kamera dan yang lainnya mengoperasikan zoom. Tangan tersebut juga menahan agar posisi kamera tidak bergoyah. Dalam beberapa teknik, penggunaan tripod sangat dibutuhkan. Yang kedua tuh, jangan terlalu menggunakan zoom. Penggunaan zoom harus tepat, sebab menggunakan zoom berarti akan memperlihatkan goyangan sekecil apapun. Daripada menggunakan zoom, lebih baik mendekat saja ke objek. Ketiga, hati-hati dengan suara. Dalam proses syuting, sebaiknya selalu menghidupkan mic kamera. Nanti kalau ternyata suara yang masuk tak dibutuhkan, maka tinggal menghilangkan saat editing. Keempat, pentingnya peraturan 10 detik. Peraturan 10 detik maksudnya setiap adegan direkam setidaknya selama 10 detik. Selama itu, hindari gerakan kamera yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu, penggunaan panning dan tilting secara tepat. Sebaiknya penggunaan dua teknik ini dilakukan secukupnya saja. Atau jika sudah benar-benar berpengalaman, mengambil gambar bergerak secara horizontal dan secara vertikal. Selanjutnya itu, selalu cek fokus atau exposure dan white balance, keseimbangan warna. Tiga hal pokok ini harus selalu Anda cek keseimbangannya. Sebagus apapun angle kamera, tetapi jika fokusnya terganggu, maka akan kurang bagus juga hasilnya. Pengaturan exposure itu pengaturan menyesuaikan cahaya terhadap keadaan kondisi kamera, seperti kayak di ruangan yang gelap, posisikan exposure yang tepat, dan ketika di keadaan ruangan yang di luar yang terang, atau juga exposure-nya. Ketujuh itu, selalu ambil catwalk. Catwalk merupakan gambar pengisi yang masih berkaitan dengan objek atau tema gambar yang disyuting. 8. Hindari melawan cahaya kuat.
Hindari menghadap ke arah sumber cahaya yang kuat, tetapi kameramen harus membelakangi cahaya tersebut. Kalaupun harus melawan cahaya, maka harus didukung dengan pencahayaan yang memadai. Gunakan tripod untuk menahan goyangan. Sebuah tripod akan sangat berguna untuk mengambil gambar dengan jelas dan tenang. Kebanyakan video yang diproduksi sendiri menghasilkan gambar yang bergoyang dan tidak nyaman di mata. Selanjutnya itu, jangan malas bergerak mencari angle yang paling pas. Seorang kameramen yang baik dan harus rajin bergerak dan berpindah mencari sudut pengambilan terbaik. Dengan memiliki gambar yang dari berbagai sudut, akan banyak pilihan yang terbaik. Hanya saja perlu dicatat, seperti poin sebelumnya, agar tidak mengambil gambar saat kamera masih aktif merekam. Buatlah sekuen. Membuat sekuen sebelum melakukan pengambilan gambar sangatlah penting, terutama bagi pemula. Dengan merencanakan runtutan kombinasi, cara dan tipe pengambilan gambar, maka akan lebih mudah bekerja mengikuti alur yang telah Anda buat sebelumnya. Yang ketiga yaitu talentnya, yaitu sebagai sutradara. Sutradara merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab atas layak atau tidak layaknya sebuah film dibuat dengan akan dipertontonkan kepada penikmatnya. Seperti halnya musik yang ada dalam sebuah film atau aktor yang memerankan sebuah tokoh dalam film. Sutradara menjadi salah satu seorang yang sangat penting dalam pembuatan sebuah karya film. Jadi peran sutradara ini sebagai pengatur atau yang memerintah atau yang mengatur jalannya sebuah film gitu. Tugas sutradara adalah sebagai orang yang menciptakan sesuatu yang nantinya akan divisualisasikan dalam bentuk film. Dan tentu saja sutradara menjadi dalang dalam proses penciptaan itu, di mana pada otak sutradara inilah karya tersebut akan diwujudkan. Menjadi sutradara itu tidak hanya sebagai pengatur yang tidak jelas, tapi ada kiat-kiat atau tips menjadi sutradara yang handal. Yang pertama itu menempuh pendidikan sinematografi. Sebenarnya tidak kualifikasi khusus sebagai jaminan bahwa seseorang yang menempuh pendidikan yang relevan akan menghasilkan suatu karya yang baik. Akan tetapi terlepas dari hal tersebut, keikutsertaannya dalam mengikuti pendidikan sinematografi, penyutradaraan, screenwriting, dan penyiaran akan menjadi lebih sebagai dasar daftar belakang seorang sutradara. Yang kedua yaitu bekerja sebagai editor. Tidak sedikit seorang sutradara yang mengawali karirnya sebagai seorang aktor atau penulis skenario. Yang ketiga itu membantu sesama sutradara. Banyak juga seorang sutradara yang mengawali karirnya dengan terjun ke dunia pembuatan perfilman menjadi seorang asisten sutradara atau pembantu sutradara. Yang keempat itu membuat film sendiri. Banyak sutradara memulai karir mereka dengan mengikuti festival film untuk produksi rendah anggaran. Yang kelima itu memposisikan diri sebagai sutradara otoriter atau sutradara yang membebaskan pemainnya dalam berakting. Dan selanjutnya adalah sebagai behind the scene pada broadcasting atau perfilman, yaitu orang yang berperan di belakang layar atau disebut dengan editor. Kegiatannya disebut dengan editing. Editing adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk menghasilkan karya dalam bentuk digital seperti video, foto, film, komik, dan lain-lainnya. Kemudian, editor adalah nama lain dari seorang yang berprofesi sebagai tukang edit. Untuk menjadi seorang editor yang handal, Anda perlu mengikuti beberapa tips editing yang handal. Yang pertama yaitu mencari jati diri. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan agar menjadi editor yang handal adalah mencari jati diri Anda. Artinya, Anda harus mengetahui apa kemampuan Anda di dalam editing itu ada atau tidak. Yang kedua yaitu belajar berimajinasi. Seseorang dengan imajinasi tinggi biasanya memiliki kreativitas yang tinggi pula. Berawal dari imajinasi kemudian dituangkan dalam bentuk gambar ataupun video. Tips editing yang kedua ini adalah hal yang seharusnya selalu ada dalam diri seorang editor yang handal. Ketiga itu belajar menggambar 2D dan 3D. Menggambar memang terbilang kegiatan yang agak kekanak-kanakan. Namun, tahukah Anda dengan sering-sering belajar menggambar, baik itu 2D dan 3D, dapat meningkatkan skill Anda dalam melakukan editor yang handal. Yang keempat itu mempelajari aplikasi editing. Editing saja adalah sering-sering berlatih atau asah kemampuan Anda menggunakan aplikasi editing yang paling Anda suka. Jika Anda seorang fotografer, Anda bisa mempelajari Photoshop. Jika Anda seorang video editor, Anda bisa mempelajari Adobe Premiere dan lain-lainnya. Anda harus fokus mempelajari satu aplikasi saja, sesuai dengan jenis editing yang Anda lakukan. Kelima, belajar dari paling dasar. Untuk menjadi seorang editor yang handal, dibutuhkan proses yang cukup panjang atau lama. Tidak merta-merta Anda mengatakan, wah saya ingin menjadi editor profesional, dan langsung kejadian di dunia nyata.
Untuk menjadi editor yang benar-benar handal, tentunya Anda harus mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu. Yang ketujuh itu mencari mentor. Hal terakhir yang untuk tips editing ini yaitu dengan langsung belajar dari ahlinya. Dan menurut saya sendiri, dengan kemampuan sesuai dengan talent-talent yang ada pada broadcasting, saya memilih sebagai editor karena saya sendiri juga suka dengan ngedit video ataupun foto. Saya sering mempelajari beberapa aplikasi dari aplikasi yang ada untuk editor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.